Pagi Sobat Karunian, saya percaya hari ini kalian semua diberkati oleh Tuhan karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan pagi ini, namun sebelumnya yuk kita berdoa. Di dalam nama Yesus, mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang selalu baru kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dengan firman-Mu, Tuhan biarlah kami boleh semakin mengerti, memahami, dan mengenal Tuhan lebih dari apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, Sobat Karunian, pagi ini kita akan bahas tulah yang ke-9. Ada satu tulah lagi tentunya ya. Kita akan baca dari kitab Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 22. Saya akan baca untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ya, Sobat Karunian, pernah mengalami di dalam ruangan kita akhirnya padam lampu, gelap gulita, yang tadinya terang tiba-tiba tidak terlihat satupun, gitu ya. Pasti situasinya akan berubah, gitu ya, dari yang tadinya kita happy, kita nyaman, kita tenang, gitu ya. Kemudian berubah menjadi gelap gulita. Tentu akan bingung kita. Kita harus jalan kemana? Kita harus mengarah kemana? Kita akan kehilangan arah. Ya. Nah, peristiwa tulah yang ke-9 ini adalah gelap gulita selama 3 hari 3 malam yang menyelimuti Mesir. Ya, nah kegelapan itu sangat dahsyat. Digambarkan oleh Alkitab bahwa orang sampai bisa meraba, artinya nggak tahu harus mengambil apa. Mereka harus meraba-raba, harus kemana, nggak tahu. Si A di mana, anggota keluarga di mana, mereka tidak saling mengetahui karena gelap menutupi seluruh daerah itu. Ya, ini menjadi satu hal yang sangat mengerikan pada waktu itu. Kalau cuma 1 jam mungkin kita masih bisa lah ya. Tapi kalau 3 hari 3 malam pada masa itu sangat-sangat mengerikan. Ya. Nah, Sobat Karunian, tulah yang ke-9 ini sebenarnya dimaksudkan Tuhan adalah untuk menyerang para dewa-dewa yang dipercayai oleh orang Mesir, yaitu dewa Amon dan dewa matahari, ya, yang dipercaya mereka bahwa makhluk ini adalah supranatural yang bisa mengendalikan siklus waktu, gitu ya. Ya, baik siang maupun malam, gitu ya. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada orang Mesir bahwa dewa yang mereka percaya, yang sanggup mengendalikan waktu dan cuaca, ternyata tidak benar. Karena kegelapan yang Tuhan beri pada waktu itu, mereka tidak bisa menembusnya, mereka tidak bisa mengendalikannya, ya, tidak bisa melawannya. Ya, Sobat Karunian, melalui peristiwa ini kita dapat belajar bahwa Tuhan itu berkuasa atas masa, waktu, cuaca, bahkan semesta ini. Ya, Tuhan yang punya kendali karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, ya. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Kita mungkin bisa bertanya kepada BMKG, ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, gitu ya, untuk menanyakan cuaca besok seperti apa, gitu ya. Nah, mungkin BMKG sendiri juga punya alat yang begitu canggih untuk memprediksi cuaca besok akan seperti apa, gitu ya. Tetapi kalau Tuhan menghendaki satu hari itu berbeda dari apa yang diperkirakan oleh BMKG, itu mungkin saja, ya. Di dalam Alkitab pernah terjadi zamannya Yosua. Itu Yosua pernah berseru, berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan perputaran matahari untuk beberapa waktu. Dan Tuhan jawab. Itulah pertama kalinya dan belum pernah terjadi lagi matahari berhenti berputar untuk beberapa saat. Ya, Tuhan bisa, Tuhan berkuasa untuk hal itu. Ya, maka mari percayalah kepada Tuhan, Sang Pengendali waktu dan keadaan dalam kehidupan ini. Lakukan saja apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan yang terus mengatur perputaran waktu ini dengan begitu luar biasa. Kami boleh menikmati siang dan malam yang begitu baik dalam perlindungan-Mu. Itu adalah anugerah Tuhan.
Ajar kami untuk percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu dalam alam semesta ini. Punyamulah alam ini Tuhan, Engkau yang menciptakan, Engkau juga yang berkuasa mengendalikan. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk hidup dengan baik, supaya segala sesuatu Tuhan boleh atur yang terbaik juga bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus, berkati kami sepanjang hari ini. Amin. Thank you.